Oke, baik. Saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok satu akan menjelaskan tentang salah satu standar internasional. Oke, sebelumnya di sini ada video tentang salah satu standar nasional. Bisa tolong diputar? Kayaknya nggak keluar dari. Coba di share sound dulu jika sebelum share screen. Iya, coba di share sound, terus sama optimize for video clip. Atap gedung sekolah dasar di Pasuruan, Jawa Timur ini ambruk saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Iya, akibatnya saudara 2 orang meninggal dunia dan 11 orang mengalami luka-luka. Saudara, dari rekaman video amatir terlihat proses evakuasi sejumlah siswa yang mengalami luka-luka. Sementara 2 korban meninggal terdiri dari seorang guru dan 1 orang siswa. Sebelumnya, saudara, atap gedung SD Negeri Gentong 1 di Kecamatan Gadingrejo, Pasuruan ini ambruk pada pukul 8 Selasa pagi. Terdapat 4 atap ruang kelas yang dilaporkan ambruk. Mulai dari jam 7 potong-potong pohon, sudah saya turunkan semua, saya membersihkan sama sapu, agak maju ke genteng situ, tahu-tahu sekitar jam 8:15 mungkin ya, tahu-tahu gentengnya ambruk. Kelas berapa aja? Kelas 5 AB sama 2 AB. Yang 5 AB itu anaknya banyak yang olahraga, terus yang 2 AB itu masih belajar. Nah, oke, baik. Berdasarkan video yang telah ditayangkan tadi merupakan salah satu kerusakan dari satu standar nasional pendidikan, yaitu sarana dan prasarana. Jadi topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu standar sarana dan prasarana yang ada di sekolah dasar. Lanjut, Dipa. Oke, jadi kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Alfiona Dananti, saya sendiri Cika Alivia, Diva Aulia, Sastidiana Lestari, dan Sekarayu Widyastuti. Yang pertama yaitu pengertian standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi berkaitan dengan tempat belajar, tempat berolahraga, tempat ibadah, laboratorium, perpustakaan, bengkel kerja, tempat bermain, dan tempat lain di suatu instansi pendidikan seperti sekolah. Nah, pengertian ini juga terdapat pada Permendikbud nomor 57 tahun 2021, pasal 25. Yang pertama, standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, sarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, next. Dasar hukum standar sarana dan prasarana terdapat yang pertama yaitu standar sarana dan prasarana sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah SD atau MI, sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah SMP MTS, dan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah SMA atau WMA. Diatur dalam Peraturan Pendidikan Nasional nomor 24 tahun 2007. Kemudian yang kedua, standar sarana dan prasarana untuk sekolah menengah kejuruan dan madrasah aliyah kejuruan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 40 tahun 2008. Yang ketiga,
Standar sarana dan prasarana untuk sekolah luar biasa diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008. Dan yang terakhir yaitu Permendiknas Nomor 57 Tahun 2021 Pasal 25. Next. Kemudian prinsip standar sarana dan prasarana pendidikan diatur dalam Permendiknas Nomor 57 Tahun 2021 Pasal 25 Ayat 4 yang berisi yang pertama yaitu menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif. Yang kedua, menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Yang ketiga, ramah terhadap penyandang disabilitas. Dan yang terakhir, ramah terhadap kelestarian lingkungan. Next. Kemudian ada tujuan dan manfaat standar sarana dan prasarana. Tujuan standar sarana dan prasarana yaitu memudahkan suatu unit satuan pendidikan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh peserta didik di sekolah. Kemudian manfaat dari standar sarana dan prasarana yaitu dengan adanya standar sarana dan prasarana, kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah bisa berjalan lancar dan kondusif dengan tetap mengedepankan keamanan peserta didik. Next. Kemudian berdasarkan salinan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, tanggal 28 Juni tahun 2007 yaitu standar sarana dan prasarana disusun untuk kurikulum pendidikan formal, jenis pendidikan umum, jenjang pendidikan dasar hingga menengah, sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, SD atau MI, sekolah menengah pertama, madrasah sanawiyah, SMP atau MTS, dan sekolah menengah atas madrasah aliyah, SMA atau MA. Kemudian kriteria minimum sarana yaitu terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta kelengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah atau madrasah. Kemudian kriteria minimum dari prasarana yaitu terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, serta instalasi daya dan jasa yang dimiliki oleh setiap sekolah atau madrasah. Next. Pada satuan pendidikan sendiri, yang pertama yaitu satu SD atau MI memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar. Yang kedua, satu SD atau MI dengan 6 rombongan belajar disediakan untuk 2.000 penduduk atau satu desa atau kelurahan. Yang ketiga, pada wilayah berpenduduk lebih dari 2.000 dapat dilakukan penambahan sarana dan prasarana untuk melayani tambahan rombongan belajar di SD atau MI yang telah ada atau disediakan SD atau MI baru. Dan yang terakhir, pada satu kelompok pemukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1.000 jiwa, terdapat satu SD atau MI dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan. Next. Kemudian ada ketentuan prasarana dan sarana. Ketentuan mengenai prasarana tersebut beserta sarana yang ada di dalamnya diatur dalam standar berikut. Jadi standar pada sebuah SD atau MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut. Yang pertama ada ruang kelas, ada ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat beribadah, ruang UKS, jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain atau berolahraga. Next. Kemudian yang pertama ada lahan. Untuk yang pertama, untuk SD atau MI yang memiliki 15 sampai dengan 28 peserta didik per rombel, lahan memiliki ketentuan rasio minimum luas lahan terdapat peserta didik seperti tercantum pada tabel 21. Pada tabel 21 telah dijelaskan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik. Ketika banyak rombongan belajar ada 6 pada bangunan lantai 1
yaitu 12,7 meter persegi. Kemudian bangunan 2 lantai yaitu 7,0 meter persegi dan bangunan 3 lantai yaitu 4,9 meter persegi. Kemudian pada banyak rombongan belajar 7 sampai 12, rasio minimumnya pada bangunan 1 lantai yaitu 11,1 meter persegi. Pada bangunan 2 lantai yaitu 6,0 meter persegi dan bangunan 3 lantai yaitu 4,2 meter persegi. Pada banyak rombongan belajar 13 sampai 18, rasio minimumnya yaitu pada bangunan 1 lantai yaitu 10,6 meter persegi. Pada bangunan 2 lantai yaitu 5,6 meter persegi dan bangunan 3 lantai yaitu 4,1 meter persegi. Kemudian pada banyak rombongan belajar 19 hingga 24, rasio minimum luas lahannya pada bangunan 1 lantai yaitu 10,3 meter persegi, kemudian bangunan 2 lantainya yaitu 5,5 meter persegi, dan bangunan 3 lantainya yaitu 4,1 persegi. Next. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Vio. Ketentuan sarana dan prasarana pada lahan yang nomor 2, yaitu untuk SD atau madrasah ibtidaiyah yang memiliki kurang dari 15 peserta didik per rombongan belajar, lahan memenuhi ketentuan luas minimum seperti yang tercantum pada tabel 2.2. Jika banyak rombongan belajar 6, maka bangunan luas minimum lahan bangunan 1 lantai itu sebesar 1.340 meter persegi. Dan untuk bangunan lantai 2 seluas 770 meter persegi dan bangunan 3 lantai seluas 710 meter persegi. Untuk banyak rombongan belajar 7 sampai 12, luas minimum lahan dengan bangunan 1 lantai seluas 2.240 meter persegi, bangunan 2 lantai 1.220 meter persegi, dan bangunan 3 lantai 850 meter persegi. Untuk banyak rombongan belajar 13 sampai 18, luas minimum lahan bangunan 1 lantai seluas 3.170 meter persegi, bangunan 2 lantai seluas 1.690 meter persegi, dan bangunan 3 lantai seluas 1.160 meter persegi. Dan untuk banyak rombongan belajar 19 sampai 24, luas minimum lahan bangunan 1 lantai seluas 4.070 meter persegi, bangunan 2 lantai seluas 2.190 meter persegi, dan bangunan 3 lantai seluas 1.460 meter persegi. Yang ketiga, luas lahan yang dimaksud pada angka 2 dan 3 pada tabel di atas adalah luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah atau madrasah berupa bangunan dan tempat bermain atau berolahraga. Next. Ketentuan nomor 4 yaitu lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. Yang kelima, kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan dengan sungai, dan di sekitar jalur kereta api. Yang keenam, lahan terhindar dari gangguan-gangguan seperti berikut. Yang pertama, pencemaran air, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air. Yang kedua, kebisingan, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara KLH Nomor 94/Men-KLH/1992 tentang baku mutu kebisingan. Dan yang ketiga, pencemaran udara, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara KLH Nomor 02/Men-KLH/1988 tentang pedoman penetapan baku mutu lingkungan. Yang ketujuh, lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota, atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, serta mendapat izin pemanfaatan tanah dari pemerintah daerah setempat. Dan ketentuan ke-8, lahan memiliki status hak atas tanah
dan atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun. Next. Standar prasarana dan sarana selanjutnya adalah ketentuan untuk bangunan. Yang pertama, untuk SD atau MI yang memiliki 15 sampai dengan 28 peserta didik per rombongan belajar, bangunan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik seperti yang tercantum pada tabel. Jika banyak rombongan belajar itu berjumlah 6, maka rasio minimum luas lahan bangunan terhadap peserta didik dengan bangunan satu lantai seluas 3,8 meter persegi per peserta didik. Jika bangunan 2 lantai seluas 4,2 meter persegi per peserta didik. Jika bangunan 3 lantai seluas 4,4 meter per peserta didik. Dan begitu pula selanjutnya, jika banyak rombongan belajar 19-24, maka rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik, jika bangunan satu lantai itu seluas 3,1 meter persegi per peserta didik, bangunan 2 lantai seluas 3,3 meter persegi per peserta didik, dan bangunan 3 lantai seluas 3,3 meter persegi per peserta didik. Next. Yang kedua, ketentuan nomor 2, untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah yang memiliki kurang dari 15 peserta didik per rombongan belajar, lantai bangunan memenuhi ketentuan luas minimum seperti yang tercantum pada tabel. Jika banyak rombongan belajar itu 6, maka luas minimum lantai bangunan pada bangunan satu lantai seluas 400 meter persegi, bangunan 2 lantai seluas 460 meter persegi, bangunan 3 lantai seluas 490 meter persegi. Begitu pula selanjutnya, hingga banyak rombongan 19-24, maka luas minimum lantai bangunan untuk bangunan satu lantai seluas 1.220 meter persegi, bangunan 2 lantai seluas 1.310 meter persegi, dan bangunan dengan 3 lantai seluas 1.310 meter persegi. Ketentuan nomor 3, bangunan memenuhi ketentuan tata bangunan yang terdiri dari, yang pertama, koefisien dasar bangunan maksimum 30%, koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Yang ketiga, jarak bebas bangunan yang meliputi garis sempadan bangunan dengan as jalan atau tinggi jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan atau jalur kereta api, dan atau jaringan tegangan tinggi, jarak antara bangunan dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Next. Ketentuan nomor 4 yaitu bangunan memenuhi persyaratan keselamatan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki konstruksi yang stabil dan kokoh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati. Serta untuk daerah atau zona tertentu, kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya juga sangat ditentukan. Yang kedua, dilengkapi sistem proteksi pasif dan atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir. Contohnya seperti penangkal petir. Yang ketentuan nomor 5, bangunan memenuhi persyaratan kesehatan berikut. Yang pertama, mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai. Yang kedua, memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan, meliputi saluran air bersih, saluran air kotor, dan atau air limbah. Ada juga tempat sampah dan saluran air hujan. Yang ketiga, bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Ketentuan nomor 6, bangunan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman, termasuk bagi para penyandang disabilitas. Ketentuan nomor 7, bangunan memenuhi persyaratan kenyamanan sebagai berikut. Yang pertama,
Bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran. Yang kedua, setiap ruangan memiliki pengaturan penghawaan yang baik. Dan yang ketiga, setiap ruangan dilengkapi dengan lampu penerangan. Next. Mundur nih. Ketentuan nomor 8, bangunan bertingkat memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, maksimum terdiri dari 3 lantai dan dilengkapi dengan tangga dengan mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan bagi para pengguna. Ketentuan nomor 9, bangunan dilengkapi dengan sistem keamanan sebagai berikut. Yang pertama, peringatan bahaya bagi pengguna. Ada pintu keluar darurat dan jalur evakuasi jika terjadi bencana seperti kebakaran, yang kedua, evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi dengan petunjuk arah yang jelas. Ketentuan nomor 10, bangunan dilengkapi dengan instalasi listrik dengan daya minimum 900 watt. Ke-11, pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi profesional. Ke-12, kualitas bangunan minimum permanen kelas B sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 45 yang mengacu pada standar PU. Madrasah. Kenapa ya? Nggak kedengaran suaranya? Sepertinya Halo? tadi Alfiona kepental, Pak, karena sinyal. Jadi Oh, kepental, Mas. saya Iya, lanjutkan. iya, iya. Bapak sudah sampai rumah. Iya, Bapak, Oke, maaf. Saya Oh, kepental. Oke, silakan dilanjut. Sampai dengan listrik 900 watt tadi, silakan. Iya, Bapak. Baik. Ketentuan nomor 11, pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional. Ketentuan nomor 12, ketentuan bangunan minimum permanen kelas B sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 45 yang mengacu pada standar pembangunan umum. Ketentuan nomor 13, bangunan sekolah atau madrasah baru dapat bertahan minimal selama 20 tahun. Ketentuan nomor 14, pemeliharaan bangunan sekolah atau madrasah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemeliharaan ringan, yaitu meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun jendela atau pintu, penutup lantai, penutup plafon, penutup atap, instalasi air dan listrik, dan yang dilakukan minimal 5 tahun sekali. Yang kedua, pemeliharaan berat,
meliputi pergantian rangka atap, rangka plafon, rangka kayu, kusen, dan semua penutup atap yang dilakukan minimal 20 tahun sekali. Ketentuan nomor 15, bangunan dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next. Selanjutnya ada standar sarana dan prasarana untuk ketentuan ruang kelas. Ruang kelas sendiri berfungsi sebagai tempat kegiatan pembelajaran teori, praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus, atau praktek dengan alat khusus yang mudah untuk dihadirkan. Yang pertama, ketentuan untuk ruang kelas, yaitu jumlah minimum ruang kelas sama dengan banyak rombongan belajar. Yang kedua, kapasitas maksimum ruang kelas adalah 28 peserta didik. Yang ketiga, rasio minimum luas ruang kelas adalah 2 meter persegi per peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang kelas adalah 30 meter persegi. Lebar minimum ruang kelas adalah 5 meter. Yang keempat, ruang kelas harus memiliki jendela yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan. Yang kelima, ruang kelas memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan guru dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya. Dan juga ruang kelas harus dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan. Next. Ruang kelas dilengkapi dengan sarana sebagaimana yang tercantum pada tabel berikut. Seperti ada perabotan berupa kursi, meja, kursi guru, dan meja guru. Untuk rasionya sendiri, untuk kursi dan meja, rasionya ada 1 buah untuk per peserta didik. Dengan deskripsi sebagaimana yang tercantum pada tabel. Terus untuk kursi guru dan meja guru, rasionya ada 1 buah per guru dengan deskripsi yang seperti tercantum dalam tabel. Next. Selanjutnya ada perabot berupa lemari, rak hasil karya peserta didik, dan papan panjang. Dengan rasio 1 buah per ruang kelas, dengan deskripsi yang tercantum dalam tabel berikut. Yang kedua, ada peralatan pendidikan berupa alat peraga. Alat peraga sendiri ini, deskripsinya dapat kita lihat dalam sarana di laboratorium IPA. Selanjutnya ada media pendidikan. Media pendidikan sendiri ini terdiri dari papan tulis, dengan rasio 1 buah per ruangan, dengan deskripsi seperti yang bisa dilihat di tabel. Dan ada perlengkapan lain berupa tempat sampah, tempat cuci tangan, jam dinding, dan kotak kontak itu dengan rasio 1 buah per ruangan. Next. Selanjutnya ada sarana dan standar sarana dan prasarana untuk ketentuan ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik dan guru untuk memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, mengamati, mendengar, dan sekaligus tempat petugas untuk mengelola perpustakaan. Dengan ketentuan yang pertama, luas minimum ruang perpustakaan sama dengan luas ruang 1 kelas. Dengan lebar minimum ruang perpustakaan adalah 5 meter. Yang kedua, ruang perpustakaan dilengkapi jendela untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk membaca buku. Yang ketiga, ruang perpustakaan terletak di bagian sekolah atau madrasah yang mudah dicapai. Ruang perpustakaan dilengkapi dengan sarana sebagaimana yang tercantum pada tabel berikut. Next. Di sini ada banyak, seperti ada buku teks pelajaran, buku panduan pendidikan, buku pengayaan, buku referensi, dan sumber belajar lainnya. Untuk deskripsinya sendiri dan rasionya bisa kita lihat di tabel. Dan untuk perabotan ada rak buku, rak majalah, rak surat kabar,
dengan rasio 1 buah per sekolah dengan deskripsi seperti di tabel. Meja baca, kursi baca dengan rasio 10 buah per sekolah sesuai deskripsi di tabel. Dan kursi kerja itu 1 buah per petugas dan deskripsinya bisa dilihat di tabel. Next. Selanjutnya ada meja kerja atau sirkulasi itu 1 buah per petugas dengan deskripsi seperti yang tercantum. Ada juga lemari katalog, lemari, papan pengumuman, dan meja multimedia dengan rasio 1 buah per sekolah dengan deskripsi seperti yang tercantum pada tabel. Selanjutnya ada media pendidikan berupa peralatan multimedia yang dengan rasio 1 set per sekolah. Dengan deskripsinya seperti yang tercantum di tabel. Selanjutnya ada perlengkapan lain berupa buku inventaris, tempat sampah, kotak kontak, dan jam dinding dengan rasio 1 buah per ruangan atau sekolah. Next. Ruangan. Selanjutnya ada sarana dan prasarana berupa laboratorium IPA. Sarana laboratorium IPA ini berfungsi sebagai alat bantu pendukung kegiatan dalam bentuk percobaan. Laboratorium IPA ini dapat memanfaatkan ruang kelas. Nah, setiap SD atau MI dilengkapi sarana laboratorium seperti yang tercantum pada tabel berikut. Yang pertama ada lemari. Itu dengan rasio 1 sekolah per 1 buah per sekolah. Deskripsinya seperti di tabel. Selanjutnya ada peralatan pendidikan. Itu berupa model kerangka manusia dengan rasio 1 buah per sekolah. Deskripsinya seperti yang tercantum pada tabel. Next. Selanjutnya masih di peralatan pendidikan, ada model tubuh manusia, globe, dan model tata surya. Ini rasionya 1 buah per sekolah, sesuai di deskripsinya sesuai di tabel. Selanjutnya ada kaca pembesar, cermin datar, lensa cekung, lensa cembung, dan magnet batang. Itu rasionya 6 buah per sekolah. Dan yang terakhir ada poster IPA yang terdiri dari metamorfosis, hewan langka, hewan dilindungi, taman khas Indonesia, contoh ekosistem, dan sistem-sistem pernafasan hewan. Itu rasionya 1 set per sekolah. Next. Selanjutnya ada standar sarana dan prasarana untuk ruang pimpinan. Ruang pimpinan ini berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan pengelolaan sekolah atau madrasah. Pertemuan dengan jumlah kecil guru, orang tua murid, atau unsur komite sekolah atau majelis madrasah, petugas dinas pendidikan, atau tamu penting lainnya. Dengan luas minimum ruas pimpinan 12 meter persegi dan lebar minimum 3 meter. Ruang pimpinan itu harus mudah diakses oleh guru dan tamu sekolah atau madrasah, serta dapat dikunci dengan baik apabila tidak digunakan. Nah, ruang pimpinan sendiri dilengkapi dengan sarana sebagaimana yang tercantum dalam tabel, seperti ada kursi pimpinan, meja pimpinan, kursi dan meja tamu, lemari dan papan sintetik sebesar dengan rasio 1 buah per ruangan, deskripsinya seperti yang tercantum pada tabel. Selanjutnya untuk perlengkapan lain ada simbol kenegaraan dengan rasio 1 set per ruangan, tempat sampah 1 buah per ruangan, mesin ketik atau komputer 1 set per sekolah, filing kabinet dan brankas dengan rasio 1 buah per sekolah, jam dinding 1 buah per ruangan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Diva. Selanjutnya ada ruang guru. Ruang guru ini berfungsi sebagai tempat guru belajar dan istirahat serta menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya. Terus ada rasio minimum ruang guru itu 4 meter kuadrat per pendidik dan luas minimum 32 meter kuadrat.
ruang guru mudah dicapai dari halaman sekolah atau madrasah ataupun dari luar lingkungan sekolah atau madrasah serta dekat dengan ruang pimpinan. Terus ruang guru dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada tabel 2.9. Ada jenis, rasio, dan deskripsi sarana ruang guru. Perabotnya ada kursi kerja, rasionya 1 buah per guru. Terus deskripsinya bisa kita lihat sendiri di tabel. Terus ada meja kerja, rasionya juga 1 buah per guru. Terus ada lemari, itu juga satu buah per guru. Atau ada 1 buah yang digunakan bersama oleh semua guru. Terus ada papan statistik, itu 1 buah per sekolah. Ada papan pengumuman, 1 buah per sekolah. Terus ada perlengkapan lain kayak tempat sampah, itu 1 buah per ruang. Tempat cuci tangan, 1 buah per ruang. Terus jam dinding, 1 buah per ruang. Dan penanda waktu, 1 buah per sekolah. Terus ada tempat ibadah. Tempat ibadah berfungsi sebagai tempat warga sekolah atau madrasah melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah. Banyak tempat beribadah sesuai dengan kebutuhan tiap SD atau MI dengan luas minimum 12 meter kuadrat. Tempat beribadah dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada tabel 2.10. Perabotnya ada lemari atau rak, itu 1 buah per tempat ibadah, terus ukurannya terus memadai untuk menyimpan tempat perlengkapan ibadah. Terus ada perlengkapan lain kayak perlengkapan ibadah itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan. Terus ada jam dinding 1 buah per tempat ibadah. Berikutnya ada ruang UKS. Ruang UKS ini berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah atau madrasah. Jadi ruang UKS ini dapat dimanfaatkan juga sebagai ruang konseling dan minimum luas ruang UKS ini 12 meter kuadrat. Ruang UKS dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada tabel 2.11. Perabotnya ada tempat tidur, itu rasionya 1 set per ruang. Terus ada lemari, itu rasionya 1 buah per ruang. Meja 1 buah juga per ruang, terus kursi ada 2 buah per ruang. Deskripsinya bisa dibaca sendiri. Ada perlengkapan lain, itu kayak catatan kesehatan peserta didik, itu 1 set per ruang. Ada perlengkapan P3K, itu juga 1 set per ruang, terus deskripsinya itu nggak boleh kadaluarsa. Ada tandu, itu 1 buah per ruang, selimut, tensimeter, termometer, timbangan badan, pengukur tinggi badan, tempat sampah, tempat cuci tangan, dan jam dinding, itu semua masing-masing 1 buah per ruang. Selanjutnya ada jamban atau toilet. Ini berfungsi sebagai tempat buang air besar atau air kecil. Minimum terdapat 1 unit jamban untuk setiap 60 peserta didik pria, 1 unit jamban untuk setiap 50 peserta didik wanita, dan 1 unit jamban untuk guru. Jumlah minimum jamban setiap sekolah per madrasah itu 3 unit. Luas minimum 1 unit jamban itu 2 meter kuadrat. Terus jamban harus berdinding, beratap, dapat dikunci dan mudah dibersihkan. Dan juga tersedia air bersih di setiap unit. Jamban dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada tabel 2.12. Itu ada perlengkapan kayak kloset jongkok, tempat air, gayung, gantungan pakaian, terus tempat sampah itu masing-masing 1 buah per ruang. Selanjutnya ada gudang. Gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, tempat menyimpan sementara peralatan sekolah atau madrasah yang tidak atau belum berfungsi, dan tempat menyimpan arsip sekolah atau madrasah yang telah berusia lebih dari 5 tahun. Luas minimum gudang itu 18 meter kuadrat dan dapat dikunci. Gudang dilengkapi sarana sebagaimana tercantum dalam tabel berikut. Itu perabotnya ada lemari sama rak, itu masing-masing 1 buah per ruang, yang deskripsinya kuat, stabil, dan aman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sasti. Selanjutnya adalah ada ruang sirkulasi. Nah, ruang sirkulasi ini berfungsi sebagai tempat penghubung antara ruang dalam bangunan sekolah atau madrasah dan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan bermain dan interaksi sosial dari peserta didik itu sendiri di luar pembelajaran, terutama pada saat hujan ketika tidak dimungkinkan untuk kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung di halaman sekolah atau madrasah. Nah,
Ruang sirkulasi horizontal ini berupa koridor yang menghubungkan ruang-ruang di dalam bangunan sekolah. Dan dengan luas minimumnya atau sekurang-kurangnya itu 30% dari luas total seluruh ruang pada bangunan, dan lebar minimumnya itu 1,8 meter. Dan tinggi minimumnya 2,5 meter. Lalu ruang sirkulasi ini dapat menghubungkan ruang-ruang itu dengan baik, beratap, serta mendapat pencahayaan dan penghawaan yang cukup. Lalu koridor tanpa dinding pada lantai atas, bangunan bertingkat dilengkapi pagar pengaman dengan tinggi 90 sampai dengan 110 cm. Bangunan bertingkat dilengkapi tangga. Bangunan bertingkat dengan panjang lebih dari 30 meter dilengkapi minimal 2 buah tangga. Lalu jarak tempuh terjauh untuk mencapai tangga pada bangunan bertingkat tidak lebih dari 25 meter. Lebar minimum tangganya itu harus 1,5 meter. Tinggi maksimumnya itu 17, maksimum anak tangganya itu 17 cm, sedangkan lebar anak tangganya itu 25 sampai 30 meter dan dilengkapi dengan pegangan tangan yang kokoh dengan tinggi 85 sampai 90 cm. Lalu tangga yang memiliki lebih dari 16 anak tangga harus dilengkapi borders dengan lebar minimum sama dengan lebar tangganya. Yang terakhir, ruang sirkulasi ini harus dilengkapi dengan pencahayaan dan penghawaan yang cukup. Next. Selanjutnya. Masih berapa PWT lagi ya? Pasti. Masih kurang lebih 10 Bapak. Banyak banget. Disingkat-singkat aja bisa nggak? Yang penting, iya, baik, penting Bapak. saja, silakan. Waktunya sudah 45 menit Anda habiskan, silakan. Ya, selanjutnya ada tempat bermain atau olahraga. Nah, tempat bermain olahraga ini juga fungsinya sebagai arena bermain, olahraga, dan dari pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan ekstrakurikuler. Tempat bermain atau olahraga ini harus sesuai dengan tabel 2.14, yaitu sebagai berikut. Next. Nah, ini teman-teman bisa lihat, mungkin nanti untuk mempersingkat waktu, nanti filenya bisa dikirim aja ke grup kelas ya. Jadi next aja ya. Nah, ini contoh bukti fisik dan data pendukung akreditasi sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, bagian sarana dan prasarana. Jadi setiap bukti instrumen, kalau untuk akreditasi itu setiap bukti instrumen akreditasi punya 5 opsi jawaban A, B, C, dan E. Nah, ini dinilai gitu. Bisa dilihat di sini, misalnya lahan parkir sekolah memiliki luas 76% sampai 100% dari ketentuan luas lahan minimal sesuai dengan rasio jumlah siswa atau lebih. Nah, begitupun dengan selanjutnya sampai poin E. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sekar. Jadi contoh instrumen ini terdiri dari 25 butir instrumen. Yang butir ke-67 yaitu lahan sekolah atau madrasah berada di lokasi yang aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan, keselamatan jiwa, dan memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. Bukti fisiknya itu berupa lokasi sekolah, dan juga catatan sarana prasarana yang meliputi pagar sekolah, pengelolaan air limbah, petunjuk evakuasi, buku catatan kasus keselamatan, dan juga kesehatan. Selanjutnya, substansi materi bukti fisiknya yaitu melalui pengamatan lingkungan keadaan, lingkungan yang aman, sehat, kemudahan akses, ketersediaan sarana penyelamatan dalam keadaan darurat, terjaminnya sarana dan prasarana, serta tidak terjadi tanah longsor. Next. Bisa dilihat ini ada butir instrumen yang ke-68 sampai 70 beserta bukti fisik dan substansi materi bukti fisiknya. Next. Untuk mempersingkat waktu, nanti filenya akan kita kirim ke grup ya. Next. Bisa dilihat, next.
Nah, ini butirnya sampai dengan nomor 90. Next. Next. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri nomor 3/KB 2021, nomor 384 tahun 2021, nomor HK 01.08 Menkes /242/2001 dan nomor 440 strip 717 tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, kondisi kelas untuk SD sampai SMA jaga jarak minimal 1,5 meter dengan maksimal 18 peserta didik per kelasnya dan serta 5 peserta didik untuk sekolah luar biasa. Yang kedua, jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran rombongan belajar ditentukan oleh sekolah, tetapi tetap mengutamakan kesehatan serta keselamatan warga satuan pendidikan. Yang ketiga, ada kantin. Selama masa transisi atau 2 bulan pertama sekolah tatap muka tidak diperbolehkan buka. Warga sekolah disarankan untuk membawa makanan atau minuman sendiri dari rumah. Serta di masa kebiasaan baru, kantin boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Selanjutnya, kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler baru diperbolehkan setelah masa kebiasaan baru. Next. Selanjutnya, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, yaitu paling sedikit memiliki toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan, dan disinfektan. Berikutnya, akses fasilitas pelayanan kesehatan berupa puskesmas, klinik, rumah sakit, dan yang lainnya. Berikutnya, siap menerapkan area wajib masker dengan ketentuan masker kain 3 lapis atau masker sekali pakai atau masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu, atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu. Selanjutnya, memiliki pengukur suhu tubuh tembak. Selanjutnya, memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan. Dan yang terakhir, membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 di satuan pendidikan dengan melibatkan orang tua peserta didik. Next. Berikut ini ada artikel ilmiah yang membahas mengenai standar nasional pendidikan SD dengan penulis Halwanti dan Rumiati. Yaitu mereka mengambil data dari data sekunder dari aplikasi penjaminan mutu pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Datanya ini diambil dari 142.296 sekolah dasar yang ada di Indonesia tahun 2018. Bisa dilihat dari tabel bahwa pemenuhan standar sarana dan prasarana berada di urutan ke-7 dengan nilai rata-rata 5,1. Nah, nilai rata-rata tersebut termasuk terendah kedua setelah pendidik dan tenaga pendidikan. Maka sarana prasarana sekolah dasar di Indonesia itu masih butuh peningkatan agar para peserta didik sekolah dasar dapat belajar dengan fasilitas yang memadai. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Karena waktu sudah mepet, jadi karena acaranya juga hari ini adalah 2 presentasi, jadi kita berikan presentasi dulu, nanti biar nanyanya bareng gitu ya. Nanti penanya ditujukan kepada kelompok berapa, tentang apa. Silakan ya, mohon maaf ya, Sekar ya. Ya, baik Bapak, tidak apa-apa. Oke, silakan Terima di-close kasih. dulu. Kita berikan kesempatan kepada kelompok yang akan tampil kedua. Silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan Bapak Otip. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ayuliani, Nahda Haira, saya sendiri Zafitriani, dan Fabiana Wulandari akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai standar pengolahan pendidikan. Boleh next, Wulan? Ini ya, di slideshow biar besar huruf itunya, slide-nya. Baik, Pak. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai standar pengolahan. Jadi untuk standar nasional pendidikan dari standar 1 sampai 8 itu diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 57 Tahun 2021. Nah, dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001, jadi pengelolaan ini adalah kriteria minimal yang berisi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, lalu juga berisi sebentar. Baik, saya ulang. Jadi standar pengelolaan ini adalah kriteria minimal yang berisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, kepemimpinan sekolah atau madrasah, sistem informasi manajemen, dan ada penilaian khusus. Jadi di sini yang ditekankan adalah dalam standar pengelolaan ada namanya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam standar pengelolaan ini, jadi 3 hal tersebut itu harus ada dalam pengelolaan yang ada di satuan pendidikan, di mana standar pengelolaan ini ada dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan tujuan agar berjalan dengan efektif dan juga efisien. Boleh next, Wulan? Lalu selanjutnya ya, lanjut. Lalu selanjutnya ada bagian perencanaan. Jadi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Pasal 28, perencanaan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan. Nah, poinnya di sini adalah perencanaan ini diadakan dengan tujuan agar kualitas proses dan hasil belajar ini dapat ditingkatkan sebaik-baiknya seperti itu. Nah, dalam perencanaan ada 4 hal yang harus dibentuk sesuai dengan yang tertuang pada peraturan dalam Permendikbud nomor 19 tahun 2007, di mana ada 4 hal yang harus dibentuk. Yang pertama yaitu visi sekolah. Nah, jadi kalau visi sekolah ini berhubungan dengan impian atau harapan sekolah, kira-kira sekolah ini ingin dibentuk seperti apa, seperti itu. Lalu yang kedua itu ada misi. Nah, kalau di misi ini adalah upaya atau tindakan yang dilakukan oleh warga sekolah untuk mewujudkan visi sekolah seperti itu. Jadi kalau misalnya visi itu adalah harapan atau impian yang ingin dibuat, kira-kira sekolah ini ingin dibuat seperti apa, seperti itu. Nah, itu namanya visi. Lalu yang kedua itu ada yang namanya misi sekolah atau madrasah. Jadi misi sekolah atau madrasah ini adalah bagaimana cara mencapai bagaimana mencapai misi seperti itu. Jadi kalau misalnya kalau visi saya ingin menjadikan sekolah saya misal kuat dalam hal pendidikan karakter seperti itu. Nah, misinya dengan penguatan pendidikan karakter itu ingin menjadi bagaimana caranya? Nah, itu dilakukan melalui program-program, misalnya program penguatan pendidikan karakter, misalnya seperti budaya sopan santun atau budaya baris berbaris seperti itu. Nah, di dalam visi atau visi sekolah atau madrasah itu ada hal-hal yang dapat dipahami yaitu mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah atau madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan. Nah, visi sekolah atau madrasah ini juga tidak dirumuskan secara sepihak, di mana mendapatkan masukan dari berbagai warga sekolah dan pihak-pihak yang berdatangan dan pihak-pihak yang berkepentingan selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional seperti itu. Lalu diputuskan oleh rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah atau madrasah dengan memperhatikan masukan komite. Lalu visi sekolah ini juga disosialisasikan kepada warga sekolah atau madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan. Nah, lalu ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat seperti itu. Jadi visi sekolah ini dalam arti itu tidak statis karena terus disesuaikan gitu dengan perkembangan zaman seperti itu. Nah, misalnya kayak di masa pandemi sekarang gitu. Nah, itu
dipertimbangkan lagi bagaimana visi sekolahnya kalau misalnya lagi masa pandemi sekarang seperti itu. Lalu juga misi sekolah itu poinnya adalah memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah atau madrasah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua yaitu merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Lalu yang ketiga, nah misi ini kan seperti dalam hal bagaimana mencapai misi. Nah itu adalah yang menjadi dasar program pokok sekolah atau madrasah, lalu menekankan pada kualitas pelayanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah. Lalu memuat pernyataan umum dan pernyataan khusus, dan memberikan keluasan dan ruang gerak. Nah, lalu juga dirumuskannya itu berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan dan disosialisasikan juga kepada warga sekolah, lalu juga ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala seperti visi sekolah. Nah, lalu yang ketiga itu ada tujuan sekolah atau madrasah. Jadi setelah visi sekolah dan misi sekolah itu dibentuk, sangat penting juga untuk merumuskan tujuan sekolah. Nah, seperti itu. Jadi dibuat itu semakin mengerucut dari visi sekolah, lalu misi sekolah, tujuan sekolah, sampai nanti akhirnya ada rencana sekolah. Nah, di mana tujuan sekolah ini harus menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai, lalu mengacu pada visi misi. Jadi tujuan sekolah ini dibuat juga mengacu pada visi misi, tidak keluar dari visi misi sekolah seperti itu. Lalu mengacu pada standar kompetensi lulusan, itu seperti standar kompetensi lulusan juga kan masuk di standar nasional pendidikan, lalu mengakomodasikan masukan dari berbagai pihak dan disosialisasikan kepada warga sekolah. Lalu yang keempat ada rencana sekolah. Rencana sekolah ini memuat rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai seperti itu. Lalu rencana kerja jangka menengah itu disetujui rapat Dewan Pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah dan disahkan berlakunya oleh Dinas Pendidikan. Nah, sedangkan kalau misalnya rencana sekolah untuk sekolah yang swasta itu disahkan itu bukan oleh Dinas Pendidik melainkan oleh penyelenggara sekolahnya tersendiri. Lalu juga dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak-pihak terkait. Nah, di mana rencana kerja 4 tahun dan tahunnya disesuaikan dengan persetujuan rapat Dewan Pendidik dan dijadikan dasar pengelolaan sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Jadi seperti itu dalam hal perencanaan itu adalah ada 4 hal yang sangat perlu diperhatikan gitu sebelum membentuk sekolah, yaitu yang pertama itu adalah visi sekolah, misi sekolah, tujuan sekolah, dan rencana sekolah. Boleh next, Ulan. Ya, selanjutnya ada pelaksanaan. Menurut Permendiknas nomor 57 tahun 2021, pasal 29, pelaksanaan merupakan tindakan untuk menggerakkan dan menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia di satuan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Nah, menurut Permendiknas nomor 19 tahun 2007 itu terdiri atas 10. Nah, di antaranya yang pertama ada pedoman sekolah atau madrasah. Nah, pedoman pengelolaan sekolah dan madrasah ini meliputi KTSP. KTSP itu ialah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang kedua ada kalender pendidikan. Yang ketiga ada struktur organisasi. Yang keempat ada pembagian tugas di antara guru. Yang kelima ada pembagian tugas di antara tenaga kependidikan. Yang keenam ada peraturan akademik. Yang ketujuh ada tata tertib sekolah. Yang kedelapan ada kode etik sekolah. Yang kesembilan ada biaya operasi sekolah. Kedua, itu ada struktur organisasi sekolah atau madrasah. Struktur organisasi sekolah terdiri dari pemimpin, pendidik, dan tenaga kependidikan. Semua jabatan tersebut memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang ketiga, ada pelaksanaan kegiatan sekolah atau madrasah, di mana dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan. Nah, apabila pelaksanaannya ini tidak sesuai dengan rencana, maka perlu adanya persetujuan melalui rapat Dewan Pendidikan, dan komite. Nah, pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan di lingkungan sekolah itu ialah kepala sekolah. Yang keempat, itu ada bidang kesiswaan. Nah, di bidang kesiswaan ini berperan untuk melakukan seleksi calon peserta didik baru. Nah, penerimaan peserta didik dilakukan secara transparan, objektif, akuntabel, tanpa diskriminasi, dan disesuaikan dengan kuota atau daya tampung sekolah atau madrasah. Nah, kriteria calon peserta didik SD itu sekurang-kurangnya berusia 6 tahun, pengecualian terhadap usia peserta didik yang kurang dari 6 tahun dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari pihak yang berkompeten seperti konselor sekolah atau madrasah maupun psikolog. Nah, untuk
SDLB, SMPLB, atau SMALB itu memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sensorik, atau sosial. Nah, untuk SMP atau MTS itu lulusan dari SD, MI, atau paket A atau satuan pendidikan yang sederajat. Nah, untuk SMA atau SMK itu lulusan dari SMP atau MTS, paket B, atau satuan pendidikan satuan pendidikan sederajatnya. Nah, selain itu, sekolah atau madrasah juga memberikan layanan konseling, kegiatan ekstra dan kokurikuler, melakukan pembinaan prestasi unggulan untuk peserta didik, dan melakukan pelacakan terhadap alumni. Nah, yang kelima itu ada bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran. Nah, di sini sekolah atau madrasah itu menyusun KTSP, kalender pendidikan, program pembelajaran, penilaian hasil belajar peserta didik, dan peraturan akademik. Kelima, pelaksanaan rencana kegiatan selanjutnya itu akan dibacakan oleh Ayu Yulian. Baik, selanjutnya yaitu poin yang ke-6, bidang pendidik dan tenaga kependidikan. Sekolah ataupun madrasah menyusun program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam hal ini, program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan disusun dengan memperhatikan standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah ataupun madrasah, termasuk pembagian tugas, mengatasi bila terjadinya kekurangan tenaga, menentukan sistem penghargaan dan pengembangan profesi bagi setiap pendidik dan tenaga kependidikan, serta menerapkannya secara profesional, adil, dan terbuka. Kemudian pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan tambahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara sekolah ataupun madrasah. Selanjutnya, poin yang ke-7 yaitu bidang sarana dan prasarana. Sekolah atau madrasah menetapkan kebijakan program secara tertulis mengenai pengelolaan sarana dan prasarana. Program pengelolaan sarana dan prasarana mengacu pada standar sarana dan prasarana dalam hal merencanakan, memenuhi, mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan, mengevaluasi, dan melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana agar tetap berfungsi mendukung proses pendidikan. Selanjutnya, poin yang ke-8 yaitu bidang keuangan dan pembiayaan. Dalam hal ini, sekolah atau madrasah menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang mengatur pada standar pembiayaan. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah atau madrasah dalam hal ini mengatur yang pertama, sumber pemasukan, pengeluaran, dan jumlah dana yang dikelola. Selanjutnya, pengelolaan dan pencairan anggaran. Selanjutnya, kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah atau madrasah dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya, pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran, serta penggunaan anggaran untuk dilaporkan kepada komite sekolah atau madrasah, serta institusi di atasnya. Dalam hal ini, pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah atau madrasah disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah atau madrasah untuk menjamin tercapainya pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel. Selanjutnya, poin yang ke-9 yaitu budaya dan lingkungan sekolah atau madrasah. Sekolah atau madrasah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam prosedur pelaksanaannya. Sekolah atau madrasah menetapkan pedoman tata tertib yang berisi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, serta peserta didik, termasuk dalam hal menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua yaitu adanya petunjuk, peringatan, dan larangan dalam berperilaku di sekolah, serta pemberian sanksi bagi warga yang melanggar tata tertib. Selanjutnya yang ke-10 yaitu praserta masyarakat dan kemitraan sekolah atau madrasah. Sekolah atau madrasah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam mengelola pendidikan. Warga sekolah atau madrasah dilibatkan dalam pengelolaan akademik, untuk masyarakat pendukung sekolah atau madrasah dilibatkan dalam pengelolaan non-akademik. Selanjutnya, baik, selanjutnya ada pengawasan dan evaluasi. Jadi tujuan pengawasan dan evaluasi ini tujuannya untuk memantau sistem pengelolaan di sekolah atau di madrasah, apakah program dari perencanaan
dan pelaksanaan sudah berjalan dengan baik atau justru sebaliknya. Untuk program pengawasan sendiri ini harus dilaksanakan secara objektif, bertanggung jawab, dan juga berkelanjutan. Jadi artinya program pengawasan ini harus betul-betul dilaksanakan setelah perencanaan dan pelaksanaan dilakukan. Dan untuk tahapannya sendiri itu ada melalui pemantauan, supervisi, lalu evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan lainnya. Lalu setelah itu hasil dari pengawasan ini akan ditindaklanjuti sebagai hasil evaluasi. Jadi melalui hasil pengawasan ini bisa dilihat apakah program dari perencanaan sudah terlaksana di pelaksanaan atau ada kekurangan ketika dilaksanakan di kelas berinisiatif. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Liza, Ulan, dan juga Ayu. Lalu untuk program evaluasi itu tujuannya untuk mengevaluasi hasil dari pengawasan. Misalkan dari evaluasi proses pembelajarannya itu secara periodik terdapat beberapa kekurangan dalam beberapa kali dalam setahun atau dalam satu semester. Lalu untuk program evaluasi lainnya dilakukan atau ditindaklanjuti berdasarkan dengan hasil pengawasan yang sudah dilakukan oleh beberapa pihak yang menerima hasil pengawasan sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu. Oleh saya. Nah, berdasarkan Permendiknas nomor 19 tahun 2007, komponen dari standar pengelolaan itu terdapat 6. Nah, yang 3 komponen tadi itu sudah dibahas di atas, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, yang komponen keempat itu ada kepemimpinan sekolah atau madrasah. Nah, di kepemimpinan sekolah atau madrasah ini berisi mengenai sekolah madrasah, yaitu dipimpin oleh seorang kepala sekolah atau madrasah. Yang kedua, kriteria kepala sekolah dan wakilnya itu berdasarkan ketentuan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang ketiga, itu kepala SMP, MTS, SMPLB dibantu minimal oleh 1 orang wakil. Yang keempat, itu kepala SMA atau MA dibantu minimal 3 wakil. Nah, 3 wakilnya ini untuk bidang akademik, sarana dan prasarana, dan kesiswaan. Sedangkan di SMK itu dibantu oleh 4 wakil. 4 wakilnya ini untuk bidang akademik, sarana prasarana, kesiswaan, dan hubungan dunia usaha dan dunia industri. Lalu yang kelima, wakil kepala sekolah atau madrasah dipilih oleh Dewan Pendidik dan proses pengangkatannya ini serta keputusannya dilaporkan secara tertulis oleh kepala sekolah madrasah ke institusi di atasnya. Nah, kalau swasta ini, kalau misalkan swasta, institusinya ini itu tuh penyelenggara sekolah atau madrasah. Nah, yang terakhir itu kepala sekolah atau madrasah dapat mendelegasikan atau membagikan sebagian tugasnya dan kewenangan kepada wakil sesuai dengan bidangnya. Komponen kelima dan keenam akan dibacakan oleh Ayu. Selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen. Dalam hal ini masih mengacu pada Permendiknas nomor 19 tahun 2007. Sistem informasi manajemen, dalam hal ini sekolah atau madrasah mengelola sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien, dan akuntabel, menyediakan fasilitas informasi yang efisien, efektif, dan mudah diakses, menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikan untuk melayani permintaan informasi maupun pemberian informasi dan pengaduan dari masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan sekolah, baik secara lisan maupun tertulis, dan semuanya direkam dan didokumentasikan, kemudian melaporkan data informasi sekolah yang telah terdokumentasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Selanjutnya yaitu komunikasi antar warga sekolah atau madrasah di lingkungan sekolah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, penilaian khusus. Keberadaan sekolah atau madrasah yang pengelolaannya tidak mengacu pada standar nasional pendidikan
dapat memperoleh pengakuan pemerintah atas dasar rekomendasi BSMP. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, baik. Halo, Ya, halo Bapak. moderatornya sebaiknya dari masing-masing atau PJ aja deh. PJ biar berfungsi dengan baik ya. Ada waktu 1/4 jam. Silakan PJ untuk mengatur siapa di antara teman-teman yang bukan kelompok presentasi yang mau bertanya. Tadi banyak tuh yang mesti dipertanyakan bahwa visi misi, kemudian ada tujuan, ada program sekolah dibahas dalam standar pengelolaan ya. Kemudian ada juga aturan dalam standar sarana prasarana, panjang kali lebarnya berapa, rombel 24 orang, sekarang kenyataannya kan lebih dari 30, bahkan ada yang 48 orang satu kelas, itu mestinya dipertanyakan itu. Silakan dimulai. Bapak mau menyimak, nanti Bapak menambahkan masukan dari penyaji ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Poti. Mungkin boleh kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 1 yang membahas tentang standar sarana dan prasarana maupun juga bertanya kepada kelompok 8 tentang standar pengelolaan, boleh langsung disampaikan pertanyaannya. Apakah ada dari teman-teman? Saya izin ingin bertanya. Oke, boleh, silakan Anija, langsung aja. Saya Anija izin ingin bertanya kepada kelompok 1 tadi. Tadi kan sudah dijelaskan sama kelompok 1 kalau banyak sekali ketentuan-ketentuan terhadap prasarana yang harus ada di sekolah dasar. Tapi pada kenyataannya kan saat ini kan banyak sekali sekolah-sekolah yang tidak sesuai sarana prasarananya sesuai ketentuan yang tadi sudah disebutkan. Apalagi yang sekolah-sekolah yang ada di pedalaman atau pedesaan. Nah, pertanyaan saya, kalau ada sekolah yang sarana dan prasarananya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang tadi sudah dijelaskan, apakah ada sanksinya untuk sekolah tersebut? Nah, kalau misalnya ada sanksinya, sanksinya apa? Dan misalnya kalau tidak ada sanksi, kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Anija yang sudah bertanya kepada kelompok 1 terkait standar sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah dasar. Mungkin boleh kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya lagi, selain Anija, dipersilahkan. Saya izin bertanya untuk kelompok 8. Oke, boleh Sekar, langsung disampaikan. Jadi, bagaimana cara satuan pendidikan melakukan pengelolaan di tengah pandemi? Apa saja standar pengelolaan yang harus dilakukan dan adakah ketentuan khususnya? Terima kasih. Oke, sudah ada 2 orang yang bertanya ya. Mungkin boleh kepada teman-teman yang lain yang masih ingin bertanya langsung disampaikan atau mau seperti langsung dijawab dulu mungkin Bapak atau gimana? Sebaiknya dijawab dulu ya. Jadi tidak ada pengendapan. Oke, baik. Ya, Iya, silakan. siapa? Oke, untuk kelompok 1 tadi sudah ada yang bertanya dari Anija, mungkin boleh langsung dijawab oleh teman-teman kelompok 1. Oke, baik. Saya Cika Olivia dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Anija. Tadi Anija bertanya, bagaimana jika ada sekolah yang sarana atau prasarananya itu tidak memenuhi standar pendidikan nasional. Jadi,
kan 5 tahun sekali itu ada akreditasi sekolah. Nah, di situ akan dinilai pokoknya standar sekolah itu, bagaimana mutu sekolah itu. Jika sarana dan prasarananya tidak terpenuhi atau masih ada yang kurang, tidak memenuhi standar, maka akreditasi sekolah itu akan turun. Kemudian ketika sekolah tidak bisa memenuhi sarana dan prasarana, mungkin pemerintah bisa membantu untuk memenuhi sarana dan prasarana itu. Kemudian juga ada pembinaan yang lebih intensif terhadap pengelola madrasah atau sekolah itu, terutama untuk para guru yang menyangkut peningkatan pengetahuan, kemudian juga analisis kebutuhan sarana dan prasarana apa yang dibutuhkan di sekolah tersebut. Kemudian pemerintah juga bisa memberikan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana jika di sekolah itu tidak bisa memenuhi sarana dan prasarananya. Jadi tidak ada sanksi, hanya penurunan penilaian akreditasi. Gitu, Anija. Baik, Cika, coba diulang pertanyaannya, nanti Bapak kuatkan lagi tentang pertanyaan tersebut ya. Iya, tadi Anija nanya kalau ada sekolah yang sarana dan prasarananya tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan, apakah ada sanksi? Kalau ada sanksinya apa? Dan kalau tidak ada, mengapa tidak ada sanksi? Gitu, Ya. Bapak. Baik, Cika, terima kasih, jawabannya sudah bagus, itu kaitannya dengan akreditasi, betul ya. Nah, nanti suatu saat Bapak akan mengumpulkan Anda, semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen sekolah dasar, Bapak akan mengadakan kuliah umum terkait dengan akreditasi ya. Teman Bapak kebetulan ada anggota akreditasi, walaupun Bapak juga anggota akreditasi sekolah dan madrasah di DKI Jakarta, tapi Bapak enggak enak kalau Bapak yang ngomong lagi kan, nggak lucu gitu ya. Nah, jadi betul yang dikatakan oleh Cika bahwa ketika sebuah sekolah tidak memenuhi semua atau sebagian kecil saja dari persyaratan sarana prasarana, bagaimana? Nah, tetap perjalanan sekolah tidak akan menjadi hambatan. Cuma dari nilai akreditasinya setiap sarana, umpamanya nih, lapangan itu minimal 100 meter persegi, tiba-tiba hanya 60. Nah, itu dari A menjadi B gitu loh, Neng. Kemudian jamban, mestinya satu jamban itu, tahu jamban kan ya, toilet ya. Satu jamban itu maksimal untuk 20. Berarti kalau umpamanya ada 100, berarti kan harus ada 5 gitu kan ya, ternyata hanya ada 3, itu juga berkurang begitu, terus begitu. Kemudian perkatin tidak ada, umpamanya UKS-nya itu ukurannya minimal umpamanya 3 kali 4 meter persegi, yang ada cuma 2 kali 3. Nah, itu juga ada nilainya tetapi tidak ideal. Maka di dalam standar sarana prasarana itu juga akan ada skor. Jadi akreditasi itu nanti dari 8 standar, masing-masing standar ada nilainya tuh, Neng. Standar umpamanya isi, oh ini 90. Standar pengelolaan 85, katakanlah. Standar saran per 100, umpamanya bagus. Nanti diakumulasi, totalnya adalah katakanlah 87,5, berarti dia adalah B. Nah, gitu. Jadi tidak hanya sekedar mengelola 8 standar tidak dinilai, semua standar itu pasti ada nilainya. Begitu ya, Cika, saya hanya membantu menambahkan. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Otip atas tambahannya. Sama-sama. Oke, dari kelompok 1 sudah menjawab semua ya? Maksudnya tidak ada penambahan lagi atau bagaimana nih? Atau sudah cukup untuk pertanyaan dari Anija? Ya baik, dari saya sudah cukup mengerti. Terima kasih Cika dan Pak Otip atas jawabannya. Oke, untuk pertanyaan Anija sudah terjawab ya oleh Cika, dan juga tadi ada penambahan sedikit dari Pak Otip sebagai penguatan. Kemudian kita lanjut untuk pertanyaan Sekar Ayu untuk kelompok 8. Mungkin boleh kepada kelompok 8 langsung aja dijawab untuk pertanyaan Sekar Ayu. Baik, terima kasih Cynthia. Saya akan
menjawab pertanyaan dari Sekar. Sebelumnya saya ulang pertanyaannya, bagaimana cara satuan pendidikan melakukan pengelolaan di tengah pandemi? Apa saja standar pengelolaan yang harus dilakukan saat pandemi? Adakah ketentuan khususnya? Saya izin menjawab. Jadi kalau secara umum dari yang sudah kelompok saya jelaskan tadi mengenai perencanaan, pelaksanaan, sampai akhirnya ada pengawasan. Kita kan mengingat ada yang namanya visi dan misi, rencana sampai akhirnya ada tujuan, seperti itu ya Sekar. Jadi menurut saya kalau misalnya di masa pandemi ini, standar pengelolaan itu kan nggak hanya dalam hal pelaksanaan aja ya, tapi juga ada dalam hal perencanaan, di mana perencanaan itu berisi yang tadi saya sudah sebutkan mengenai visi misi, lalu juga ada rencana dan tujuan. Jadi menurut saya kalau misalnya dalam hal perencanaan di masa pandemi ini tidak ada yang berubah, tidak ada yang berpengaruh karena visi misi sampai akhirnya di rencana itu sudah direncanakan sejak awal sekolah itu berdiri seperti itu. Jadi kalau misalnya ada pandemi itu tidak berubah, paling tidak itu ada hal yang ditambahkan regulasi-regulasi yang baru muncul gitu ketika di pandemi gitu dengan menyesuaikan pada penyesuaiannya. Lalu selanjutnya kalau misalnya di pelaksanaan itu kan ada yang namanya pelaksanaan kegiatan sekolah seperti itu. Nah, itu yang tadi saya bilang kalau misalnya ada pandemi itu pasti ada regulasi yang berubah saat pembelajaran, misalnya pembelajaran di masa sebelum pandemi dan juga saat pandemi. Nah, pasti kalau pandemi itu berbeda ya, di mana dilaksanakannya itu pembelajarannya online seperti itu. Lalu juga pasti beda kan ada prokes-prokesnya juga gitu. Jadi menurut saya secara umum itu dari awalnya itu tidak ada yang berubah, tapi kalau misalnya itu pun seperti yang sudah saya tadi jelaskan visi dan misi itu bisa dinamis itu. Jadi berkala seperti itu dengan menyesuaikan perkembangan gitu. Tapi bukan berarti kita berubah dari visi misi yang udah ditentukan dari awal seperti itu. Nah, misalnya kayak pelaksanaan kegiatan sekolah yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, itu ada regulasi yang bertambah gitu. Misalnya di masa pandemi seperti ini pelaksanaan kegiatan pembelajarannya itu ada yang berubah gitu ya. Mulai jadi PJJ, terus dari sekolah dari untuk guru-gurunya juga penyuluhannya berbeda bagaimana pembelajarannya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman saya yang lain. Iya, saya izin menambahkan, Liza. Saya ingin menambahkan kalau untuk pelaksanaan sendiri kan ada kurikulum darurat ya. Nah, itu bisa dijadikan opsi untuk pelaksanaan agar menyesuaikan karena untuk merubah total sebuah visi misi itu sangat tidak memungkinkan apabila dirubahnya itu di pertengahan. Jadi ada kebijakan, ada solusi yang ditawarkan oleh pemerintah agar lebih fleksibel dalam melaksanakan pelaksanaan. Misalkan dengan adanya kurikulum darurat, nanti juga setelah ini akan ada opsi lagi kurikulum prototype. Jadi kurikulum ini bisa disesuaikan dengan sekolah karena mengingat kebijakan yang dibuat di tahap perencanaan itu tidak bisa sembarang dirubah total kecuali hal-hal mendesak seperti ini. Itu pun hanya dijadikan sebagai opsi aja, bukan untuk merubah keseluruhan visi misi maupun perencanaan sebelumnya seperti itu. Mungkin akan ditambahkan oleh Pak Otif untuk meluruskan apabila ada kesalahpahaman. Iya, Nahda ya, tadi yang percaya. Nahda dan Liza, Pak. Iya, Nahda ya. Bagus, kamu sudah menghubungkan dengan kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka. Wah, siapa yang sudah membahas di antara dosen-dosen PGSD yang sudah membahas tentang kurikulum prototipe? Nada? Fabiana? Siapa? Oh, Bu Ayu. Baik. Iya, baik. Jadi memang PGSD ini sudah mengadakan sosialisasi terhadap dosen dan yang memberikan sosialisasi pada seluruh dosen di fakultas maupun di PGSD Pak Otib gitu ya. Cuma kalau di PGSD kalau di mata kuliah kita ya Bapak nggak bakalan mau menerangkan lah, bidangnya bukan kurikulum. Nanti ada mata kuliah pengembangan kurikulum ya. Nanti kalau ada mata kuliah pengembangan kurikulum pasti akan dibahas secara tuntas. Baik, saya akan menambahkan pertanyaan bagus ya, bahwa bagaimana standar pengelolaan sekolah di saat pandemi. Nah, itu yang sudah dijelaskan oleh Nada sama satu. Siapa tadi yang pertama ya? Saya Pak Liza. Ya, Liza ya. Betul bahwa regulasi penyelenggaraan sistem
pengelolaan pendidikan itu tidak bisa ala kadarnya. Tetap ada kurikulum, tetapi karena ada perubahan layanan yang tadinya tatap muka menjadi PJJ, pembelajaran jarak jauh, maka pemerintah juga akan menyadari tidak mungkin prakteknya itu sama seperti pada waktu pembelajaran tatap muka. Makanya saat ini 2021-2022 itu ada tiga kurikulum yang berlaku di sekolah. Boleh milih melaksanakan kurikulum 2013 secara total, boleh. Seperti di wilayah-wilayah daerah yang sehat, boleh itu. Yang tidak terkena PTM, tidak terkena PJJ, seperti di Kalimantan bagian tengah, kemudian di Timur bagian barat, umpamanya yang tidak ada riak-riaknya Sulawesi, di manapun boleh. Nah, itu satu. Ada juga yang menggunakan kurikulum darurat yang tadi dikatakan oleh Nada ya, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Nah, gitu ya. Dua. Yang ketiga, boleh menggunakan kurikulum yang didesain oleh institusi sekolah itu sendiri, terutama bagi sekolah swasta. Boleh. Kayak Bapak punya 18 sekolah swasta binaan ya, di Al-Azhar, di Al-Manar, dan di Cendekia, dan lain sebagainya. Itu mendesain bagaimana kita menyajikan materi dari kurikulum 2013, kemudian dikemas tetap dengan nuansa kebijakan lokal. Nah itu, jadi kemudian bagaimana penyajiannya? Kalau sekolah itu teknologinya bagus, guru-gurunya sudah punya high-tech semua, maka bukan menggunakan WA Group, tetapi menggunakan Google Site, dengan menggunakan Google Form, Google Classroom, kemudian ada Zoom, ada blended, ada hybrid, itu semua dibuat. Ya, kalau hybrid itu berarti mengurangi tatap muka, tetapi tidak mengurangi layanan. Kalau blended itu ada kadang-kala tatap muka, ada layanan, ada video, ada tugas-tugas dan lain sebagainya. Itu namanya blended atau pelaksanaan pembelajaran dengan campur sari lah begitu. Kemudian ada juga pembelajaran dengan menghadirkan TV kabel yang dimiliki oleh seluruh keluarga yang ada di dalam Al-Azhar gitu, bisa saja gitu ya, atau menggunakan LMS yang dibuat sendiri. Itu adalah sebuah pengelolaan internal yang tentu variasinya antara swasta dan negeri sangat banyak, variannya sangat banyak. Yang negeri ada yang sekolah model, ada sekolah percontohan, ada sekolah abal-abal juga negerinya. Demikian pun sekolah swasta. Begitu dari saya ya, Nada, dan Deza, Bapak sudah tambahkan tadi. Masih ada yang mau bertanya? Tambahannya. Seru ini pertanyaan bahasanya ya. Jadi semakin tahu nih, oh ternyata bikin sekolah nggak sembarangan gitu ya. Ada aturan lokalnya, ada 8x7, ada 8x9, silahkan, atau 7x8 boleh. Terus ada juga kalau ke atas, paralel, segala macam ya. Itu semuanya harus diketahui oleh Anda. Jangan yang penting lulus, enggak boleh begitu, harus tahu. Minimal mendengarkan, ya pasti akan menarik. Minimal di sekolah dasar itu standar tanah yang dimiliki itu adalah 3.000 meter persegi. Makanya kalau Anda punya 3.000 meter persegi atau 5.000, udah aman itu, sudah boleh mendirikan sebuah sekolah. Ya, silakan dilanjutkan kalau memang masih ada, kalau tidak ada ya sudah kita tutup. Cukup? Atau masih mau bertanya, silakan. Kayaknya udah pada capek, Bapak juga udah capek, sudah jam 5:57 ya. Baik, dengan demikian kita berikan aplaus dengan reaction kepada dua kelompok yang sudah maju, yaitu standar prasarana dan standar pengelolaan. Luar biasa. Bapak sangat mengapresiasi dan bangga pada Anda sudah menayangkan dengan kemampuan kreativitasnya tinggi, kelompok standar prasarana dengan mengungkapkan video bagus, dengan fakta-fakta oke ya. Kemudian kelompok yang kedua membahas tentang standar pengelolaan dengan mengelaborasi secara singkat tapi padat, PPT-nya juga sangat baik ya. Nanti PJ tolong seperti biasa mengumpulkan semua PPT-nya,
Kemudian nanti kalau sudah lengkap diserahkan ke Bapak untuk penilaian di akhir semester. Demikian, jangan lupa daftar hadir dan resume pada hari ini untuk menjaga-jaga siapa tahu teman-teman belum ada yang tahu dan berhalangan hadir ya. Jaga kesehatan, Bapak juga sedang berusaha terus untuk menjaga kesehatan walaupun ya namanya udah tua. Masih sakit gusi, bikin kepala pusing ya. Anak juga lagi pada sakit ya, mau diapain lagi gitu ya. Lain kali kalau bisa jangan hanya numpang majang nama ya. Fotonya dipajang tapi wajahnya nggak ada kemana, nggak boleh itu. Kalau mau belajar betul ya nongol sekali-kali walaupun tidak harus melihat semua on cam ya, Bapak saja kalau sudah on cam ya on cam gitu ya. Kecuali kalau dalam perjalanan kan nggak enak dilihat ya. Oke, terima kasih. Selamat beristirahat. Memang nasibnya kita. Bapak dari jam 8 ngajar ini, belum istirahat sama sekali. Sampai setengah 6 lewat ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat sore. Sampai ketemu pekan depan dengan menyajikan standar yang lain. Ya, ingat hanya 2 pekan lagi harus sudah selesai itu 8 standar tersebut ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak.